bisa. Jadi saya minta harinya hari Kamis atau Jumat. Kalau Jumat pendek ya. Kemarin sempat wacana bikin terapi oksigen pada sakit kronis di paru, tapi saya coba yang ini aja yang gawat napas di paru karena mungkin lebih banyak terkait sama teman-teman di UGD ya. Ini flashback saja orang yang sebenarnya bukan menemukan ya, bukan menemukan sebelumnya sudah ada, tapi yang menemukan mengenai kemanfaatan bahwa oh ada zat yang berguna yang ini diberi nama oksigen ya, ini Pak Joseph Priestley ini ya. Jadi waktu itu penelitiannya dia meneliti seorang kalau nggak salah seekor tikus atau apa yang dimasukkan dalam tabung tabung kaca, kemudian dikasih lilinnya dinyalakan, lama-lama tikusnya lemes. Tapi kalau ada dimasukkan tanaman, tikusnya nggak lemes. Nah itu dia melihat bahwa ada sesuatu yang di yang awalnya dipikir dipancarkan dari lilin yang bisa membunuh tikus, tapi ternyata bukan, yaitu akhirnya ditemukan yang namanya oksigen. Lalu pemanfaatannya oleh Pak Thomas Bedus ini, atau Pak Thomas Bedus ini dari mana saya nggak tahu, jenengnya kok kayak Bang Jawa ya. Itu untuk manfaat praktik dokter tadi ya, atau mungkin di sekitar Ampel mungkin ya Pak Bedus ini. Iya, jenis Bedus ya. Ya. Sebagai pendahuluan, gawat napas dalam keadaannya mengancam jiwa dan harus segera dilakukan tata laksana. Dan pada kasus-kasus yang terkait paru, ya pasien-pasien yang datang dengan keluhan sesak itu paling gampang kalau kita tahu pasien sesak, selama kita masih belum tahu penyebabnya apa ya sudah kasih oksigen dulu, itu pertolongan pertama ya. Sesak napas merupakan salah satu keluhan utama yang membuat pasien sering datang ke UGD. Ya. Nah, untuk mengenai oksigen itu ada pemberiannya bisa invasif, bisa non invasif dengan berbagai macam aliran, dan kalau sudah mau sampai ranah ventilator itu pasti ya sudah ranahnya Dr. Fitri dan kawan-kawan ya. Memang ada jalan lain sebelum sampai ke intubasi, bisa diusahakan dengan pemberian non invasif ventilasi itu karena lebih satu tidak menyakitkan pasien, tapi juga ada beberapa kontraindikasinya dan lebih mudah perawatannya bagi petugas. Ya hanya saja saya nggak tahu kalau tidak ada intubasi itu, kalau BPJS bisa diklaimkan setara dengan intubasi atau enggak, atau malah setara dengan terapi oksigen biasa, saya nggak tahu. Batasan gawat apa sampai gagal napas itu memang masih belum jelas. Cuma prinsipnya kita sebatas pasien dari, kalau kita ngomong gawat napas itu berasal dari keluhan pasien, dari klinis. Tapi kalau istilah gagal napas itu sudah ada bukti laboratorium. Dalam hal ini ada minimal pemeriksaan analisis gas darah ya. Kalau gawat nafas paling gampang kita tahu rule of 50, hipoksia, tekanan oksigennya di bawah 50, atau tekanan parsial CO2-nya di atas 50, itu paling gampang. Tanda-tanda awal gawat nafas ditandai dengan RR yang meningkat ya. Biasanya kalau sudah di atas 30 itu baru tampak, kelihatan distresnya mulai nampak. Kalau masih 24 biasanya masih belum tampak. Atau mungkin kita masih nggak nampak RR-nya berapa, tapi ada penurunan saturasi, hati-hati. Penyebabnya macam-macam. Kalau di bidang paru sendiri ya sering ya PPOK, asma, lalu ada emboli paru. Emboli paru ini penyakit yang hampir tidak bisa kita diagnosis. Tiba-tiba cepat sekali meninggal biasanya. Lalu ada edema paru. Kalau edema paru kasusnya bukan murni paru, biasanya kolaborasi sama kasusnya kardio maupun penyakit dalam. Ada pneumotoraks, masuknya udara dalam kafum pleura. Lalu ada sindroma hiperventilasi, kalau ada gangguan epiglotis, kemudian ada pertusis, kemudian ada cystic fibrosis, keracunan, itu bisa menyebabkan keluhan sesak napas. Nah, ada istilah ARDS buat teman-teman yang di UGD. Ada perbedaan antara gagal napas dengan ARDS sebenarnya ya. ARDS itu salah satu kriterianya dia itu prosesnya akut dan kelainannya di parenkim paru. Jadi kalau misalkan ada pasien pneumotorak atau efusi pleura dan pasiennya sesak hebat, sesak napas hebat sampai saturasinya turun atau hipoksia, itu belum bisa disebut sebagai ARDS karena kelainannya bukan di parenkim paru. Secara umum ARDS bisa dinilai kalau
kita sudah ada data mengenai analisis gas darahnya, di mana kalau kita lihat PaO2 dibanding fraksi O2. Fraksi O2 itu bisa kita ketahui dari pasien ini mendapatkan device oksigen apa. Itu kalau nilainya sudah kurang dari 300, itu sudah masuk ARDS. Syaratnya itu tadi, syarat yang harus terpenuhi. Kelainan murni di parenkim paru, bukan di pleura, bukan di yang lain-lain. Ya. Jadi orang ARDS itu hampir pasti hipoksia, ya. Tapi orang hipoksia itu belum tentu ARDS. Ya, jadi kalau kelainannya bukan dari parenkim paru, bukan disebut sebagai ARDS. Gagal nafas prinsipnya adalah kegagalan respirasi. Bisa tipe 1, bisa tipe 2. Kalau tipe 1 itu hanya O2-nya saja yang turun. Ya. Jadi hanya hipoksemia saja. Tapi kalau tipe 2 itu sudah ada hiperkapnia atau peningkatan CO2. Baik O2-nya kurang, baik hipoksemia atau normoksemia. Ya. Tipe 2 itu sekali lagi patokannya CO2-nya sudah naik. Kalau tipe 1 hanya oksigennya yang turun. Gagal nafas bisa akut, bisa kronik, ya. Ini ya. Jadi kalau tipe 1 sekali lagi patokannya hanya PaO2-nya saja yang rendah. Ya, yang lain-lain normal. CO2-nya itu normal. Tapi kalau tipe 2 itu CO2-nya yang naik. Nggak peduli PaO2-nya turun atau tidak. Ya. Gagal nafas tipe 1 sering pada kasus-kasus edema paru, baik yang kardiogenik maupun non-kardiogenik. Bisa gara-gara pneumonia atau terjadi suatu perdarahan di paru. Ya. Untuk menilai gagal nafas ini hipoksemia akut atau kronik memang sulit. Tapi paling tidak kita tahu dari anamnesisnya bagaimana. Ya, kalau pasien memang sudah sering ngongsro, kemudian apalagi kalau ada gambaran paru yang emfisematus, gambaran parunya molor, ya biasanya kronik. Nah, kalau gagal nafas tipe 2 itu yang penting patokannya CO2-nya yang naik. Ya, CO2-nya. Jadi nggak peduli oksigennya normal atau turun. Begitu. Ya. Ini bisa gara-gara penyakit overdosis obat bisa, kemudian gangguan jalan napas itu maksudnya contohnya ada obstruksi jalan napas, bisa asma, bisa PPOK, atau sumbatan benda asing pada saluran napas. Atau penyakit neuromuskuler, contohnya pasien-pasien miastenia gravis, lalu pasien-pasien GBS, Guillain-Barré syndrome. Nah itu pasti kejadiannya lama, dia tidak bisa mengeluarkan CO2. Jadi orang bernapas itu prinsipnya itu adalah yang normal ya, orang normal. Prinsip kita bernapas itu adalah mengeluarkan CO2, bukan mengambil O2 prinsipnya. Ya, jadi kita tuh bernapas. Kenapa kita harus bernapas? Bernapas dalam artian proses menggerak, kembang kempiskan dinding dada. Itu gara-gara kita harus mengeluarkan CO2. Bukan gara-gara kita perlu O2. Loh, kan kita ini perlu oksigen. Iya. Tapi secara vitro tubuh kita harus mengeluarkan racun dulu, ya. Harus racun itu dikeluarkan dulu daripada mengambil sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi prinsipnya tinggalkan dulu yang tidak bermanfaat, baru ambil yang bermanfaat. Itu yang prinsipnya. Nanti prinsip ini berguna pada saat kita menilai klinis pasien-pasien PPOK atau pemberian oksigen pada pasien-pasien PPOK. Nah, suplementasi oksigen prinsipnya adalah untuk mempertahankan aliran oksigen, bisa menjaga HB dan curah jantung ya, untuk mempertahankan saturasi oksigen arteri. Nah, macam-macam, bisa mulai nasal kanul biasa, bisa pakai masker yang reservoir, ada yang masker Venturi. Tapi kalau masker Venturi saya nggak tahu di ruangan biasa jelasnya nggak ada, tapi kalau di ICU-nya ada atau nggak saya nggak tahu ya. Yang sederhana dan selang nasal itu beda-beda. Jadi kalau kita memberikan nasal kanul atau selang nasal biasa, maksimal di sini secara teori ada yang menyebutkan 1-6 liter per menit, tapi ada yang mengatakan hanya maksimal 4 liter per menit kalau pakai nasal biasa. Karena apa? Kalau lebih dari 4 liter per menit itu hanya terjadi turbulensi di rongga hidung. Jadi nggak ngaruh gitu ya. Sedangkan kalau masker itu
bisa diberikan hingga 10 liter per menit masker sederhana. Tapi kalau yang masker ada balonnya, itu bisa sampai 15 liter per menit. Ya. Nanti aliran ini berpengaruh pada konsentrasi fraksi oksigen yang diberikan. Ya, jadi kalau selang nasal itu fraksi oksigen yang bisa diberikan ya ini nilainya 24 sampai 40. Fraksi oksigen ini gunanya untuk apa? Tadi kan kita tentang ARDS. ARDS itu cara menghitungnya saya kembalikan. Nah ini PaO2 yang didapat dari analisis gas darah itu ada fraksi O2. Lah fraksi O2 itu didapat dari dia dapat apa tadi? Dapat nasal biasa atau dapat selang atau selang reservoir. Kalau dia dapat selang apa nasal biasa, itu FI-nya, fraksi O2-nya itu nilainya antara 24 sampai 40% atau 0,25 sampai 0,4 nilainya. Kalau pakai masker simple, nilai fraksinya 0,4 sampai 0,6. Ya, ini nanti untuk hitungan kita menghitung ini ARDS1. Nah, ini contoh-contoh. Kalau Venturi masker sini, itu dia kelebihannya adalah aliran kecepatan tinggi. Ya, aliran kecepatan tinggi. Tapi sepanjang pengetahuan saya di ruangan alisat orang no Venturi masker. Ya. Nah, target terapi kita, nah ini yang penting ini saat kita di UGD ya, memberikan target terapi. Kalau orang ini tidak punya kelainan paru yang kronis ya, ada. Itu sebenarnya kita cukup memberikan 94 sampai 98. Nggak perlu sampai 99 atau 100. Ya, nggak perlu, cukup 94 sampai 98. Tapi kalau pasien ini punya riwayat penyakit kronik, misalkan dia ada PPOK, atau pasien ini ada sequelae TB, kan kronis itu ya, atau pasiennya ada bronkiektasis, ya, itu target saturasinya kita jangan muluk-muluk, jangan sampai 94, cukup 89 sampai 92 rata-rata, mentok 92. Karena apa? Saya ceritakan di sini, ya. Jadi gini, tadi saya sempat menyinggung bahwa orang itu secara normal prinsip bernapas, ya, prinsip bernapas itu adalah mengeluarkan CO2, mengeluarkan CO2. Baru setelah itu mengambil O2, ya. Dan harapannya untuk oksigen sendiri itu kita nggak perlu sampai 100%. Kenapa? Oksigen yang kita tahu bahwa oksigen kan tujuannya mau untuk diserap di alveoli, di paru, diserap di paru ya. Jadi paru itu bayangkan balon di mana setiap dinding balonnya itu bisa menyerap oksigen. Nah, kalau oksigennya itu konsentrasinya tinggi, ya itu akan lebih mudah terserap semua, terhisap semua. Jadi nanti balonnya jadi kempes. Untuk itu cukup mempertahankan nggak perlu tinggi-tinggi, hanya cukup 94 sampai 98 lah. Untuk pasien-pasien yang sudah kronik, itu mereka itu karena sudah terbiasa dengan CO2 yang tinggi. Perhatikan ya, bahwa orang normal itu bernapas gara-gara perlu mengeluarkan CO2. Jadi kalau ada sensor CO2 tinggi, maka orang itu akan bernapas, harus bernapas untuk menghembuskan udara. Tapi kalau orang-orang yang sudah punya penyakit paru kronis, ya, dia sensor terhadap CO2-nya itu sudah rusak. Jadi orang bernapas itu sensor pertama, sensor utama adalah karbon dioksida atau CO2. Sensor tingkat kedua itu oksigen. Jadi orang normal akan bernapas kalau CO2-nya tinggi, baru dia bernapas. Nah, pasien-pasien yang sudah punya penyakit paru kronis, PPOK, sequelae TB, ya, bekas radang TB itu, terus apa bronkiektasis, itu biasanya sudah terbiasa punya CO2 yang tinggi mereka, karena proses ventilasi parunya sudah lama mengalami gangguan. Nah, sehingga sensor bernapasnya itu sudah tidak bisa lagi mengandalkan CO2 yang tinggi. Karena dia sudah terbiasa hidup dengan CO2 yang tinggi. Oleh sebab itu, pasien-pasien dengan gangguan paru yang kronis atau yang sudah memiliki gejala gagal napas kronik, itu akan bernapas menggunakan sensor oksigen yang rendah. Perhatikan.
Jadi orang yang punya penyakit paru kronis atau gagal napas kronis itu baru bernapas kalau O2-nya itu rendah. Masih bulat, betul? Saya ulangi lagi, orang normal itu akan menggerakkan dinding dadanya kalau CO2-nya tinggi, orang normal. Tapi wong punya penyakit paru kronis, ya COPD, PPOK, eh, TB, bekas katakan TB atau bronkiektasis, itu akan bernapas, akan menggerakkan dinding dada kalau O2-nya rendah. O2-nya rendah. Jadi pada mereka-mereka itu jangan sampai kita memberikan O2 yang tinggi. Karena apa? Begitu otaknya menangkap bahwa O2-nya tinggi, otak tidak akan menyuruh otot napasnya bergerak. Karena otak mikir begini, wis otot nafas, buat apa kamu bergerak? Toh dengan kamu tidak bergerak, oksigenmu sudah cukup tinggi. Begitu. Sehingga otot-otot otot-otot pernapasannya malah nggak bergerak karena otak memerintahkan nggak usah bergerak. Apa yang terjadi? Lingkaran setan. Semakin tidak bernapas, tidak bergerak otot napasnya, CO2-nya semakin tinggi. Padahal kita ingat CO2 itu racun sifatnya. Nah, jadi artinya pada mereka yang punya penyakit napas kronis, yang gagal napas kronis, hati-hati memberikan O2 yang tinggi. Hati-hati. Jadi target saturasinya cukup 92 saja maksimal. Soalnya apa? Supaya dinding dadanya itu tetap bisa diperintahkan otak untuk bergerak. Kalau Anda memberikan oksigennya tinggi, kasih tinggi, masih 92, kasih sampai 95, 96, sampai 99. Otak tidak memerintahkan untuk bernapas, semakin tinggi CO2-nya, semakin beracun bagi tubuhnya, dia meninggal. Orang-orang dengan keracunan CO2 seperti ini, keracunan O2 namanya, keracunan O2 seperti ini, itu seperti tidur tenang. Jadi kalau kita dalam bahasa Inggris pernah mendengar kata-kata rest in peace, mereka inilah yang benar-benar rest in peace dalam arti sesungguhnya. Jadi benar-benar meninggal dalam ketenangan, tenang seperti orang tidur. Hati-hati. Jadi kalau ada pasien yang tampak gangguan parunya itu rusak lama ya, ada kerusakan luas, wah, ini dikasih oksigen tinggi. Orang tenang dari keluarga dari, dok, biarkan bapak tidur tenang dapat oksigen. Oh, jangan salah. Itu namanya bakal akan meninggal dalam ketenangan. Obatnya apa? Langsung matikan oksigen. Biasanya pasien-pasien seperti itu, begitu oksigennya sampean matikan, nggak berapa lama kemudian dia terbangun. Karena apa? Dia seperti harus mengambil napas. Justru itu obat. Jadi kita untuk tahap apa kalau kita nggak, misalkan kita belum punya data pasien ini punya penyakit kronis atau enggak, ya kita boleh memberikan dosis yang rendah dulu. Apalagi kita lihat targetnya, ya targetnya. Target apa kalau kita masih belum tahu bisa berikan sampai 94, misalkan kita belum tahu fotonya ya, tapi kalau sudah tahu fotonya bersih, ya sudah targetnya sampai di atas 94. Tapi kalau fotonya wah ini PPOK, wah ini bronkiektasis, atau ini bekas kerak dengan TB, ya sudah 92 sudah nggak apa-apa, aman. Ya. Supaya dinding dadanya masih tetap bisa bergerak untuk bernapas. Ya. Apakah orang PPOK itu boleh diberikan yang dosis yang tinggi? Boleh, boleh. Misalkan pasiennya tampak sangat sesak sekali ada sampai sianosis, berikan. Tapi begitu target saturasinya sudah 92, mulai pelan-pelan turunkan, jangan dipertahankan. Gitu. Jadi memang harus diatur, harus dilihat, harus dievaluasi. Ya. Tapi kalau pasiennya PPOK-nya tidak tampak hanya keluhan sesak tapi tidak tampak sianosis, tidak tampak distress nafas, cukup jenengan memberikan 1-2 liter per menit itu aja. Jadi pada saat awal kalau pasien itu memang tampak distress nafas banget, tampak sianosis gitu ya, sampai sianosis, jika memang ada fasilitasnya boleh berikan Venturi masker ini dengan oksigen kecepatan alirannya aliran tinggi. Kalau aliran tinggi itu nggak enaknya biasanya di mulut atau di hidung jadi kering. Ya, pasien biasanya merasa nggak nyaman.
boleh diberikan venturi masker dulu. Kalau memang sudah membaik, saturasi terpenuhi sampai target ya paling enggak kalau tidak ada kelainan kronis 94, 95, oke, bisa diturunkan perlahan-lahan sampai menggunakan masker yang reservoir. Ini dari masker reservoir bisa bertahan bagus, turunkan pelan-pelan sampai bisa mencapai saturasi kisaran 94, 95 kalau tidak ada kelainan yang kronis. Ya. Tapi jika memang eh, apa itu pasiennya sudah punya data dia punya penyakit yang kronis, sekali lagi target saturasi oksigen cukup 92, enggak apa-apa ya. Kita evaluasi dari klinis pasien itu kalau dia mengalami gagal napas atau apa ya paling enggak frekuensi napasan lebih dari 30 kali atau terjadi desaturasi ya, terjadi retensi CO2 kalau memang ada blood gas-nya. Tambahan satu lagi, pasien yang tampak tidak kooperatif, misalkan ngomongnya ngelantur, apa mudah marah-marah, jangan kesusunnya nih pasien atau keluarganya, karena bisa jadi pasien ini mulai hipoksia. Ya. Kalau hipoksia itu biasanya ngomongnya ngelantur, ya, biasanya ngomongnya ngelantur, mudah marah. Jadi wong-wong seneng marah itu biasanya otaknya kurang oksigen. Jadi lek wong-wong marah di hadapan sampean, langkah paling gampang semprotan oksigen. Ya. Ini juga sama tadi ya, jika pasien itu kita melihatnya dari alur ini sebenarnya sudah bisa menyimpulkan secara keseluruhan flowchart-nya ya. Apakah pasien itu mempunyai risiko gagal napas tipe 2 itu biasa tadi pasien-pasien yang mempunyai sakit paru kronis, PPOK, bronkiektasis, sequelae TB ya, atau biasanya parunya ada kerusakan yang sudah lama. Kerusakan yang lama atau baru itu tahunya gini. Kalau kerusakannya itu lama, biasanya putihnya itu putih-putih fibrotik. Putihnya putih-putih seputih tembok, seputih kapur. Tapi kalau masih baru, gambaran-gambaran edema paru itu putihnya kayak putihnya kapas halus biasanya. Ya. Jadi kalau putihnya kasar, ada serabut-serabut, seperti putihnya putih-putih kayak tembok itu biasanya sudah lama, itu mempunyai kans untuk resiko gagal napas tipe 2. Ya. Jadi patokan kita cukup ini, lihat saturasi. Kalau dia punya penyakit kronis maksimal hanya 92. Kalau tidak ada sakit kronis, memang benar-benar akut, kita boleh targetnya 94 sampai 98. Nggak perlu sampai 100%, nggak perlu. Ya. Nah, setelah pemberian sekali lagi tolong diamati. Kalau memang tidak ada respon atau cenderung malah lebih jelek, maka itu segera pertimbangan ventilasi, bisa non invasif atau yang invasif. Kalau non invasif itu salah satu kontraindikasinya ya, salah satu indikasinya pasien tidak sadar nggak boleh non invasif. Kalau pasien tidak sadar ya harus invasif. Ya kalau yang non invasif pasien harus bisa diajak kerjasama intinya. Jadi kalau ada kerusakan, misalkan trauma ya, trauma di wajah itu nggak bisa pemberian non invasif, harus intubasi. Ya. Lalu jika memang ada perbaikan atau saturasi bisa dipertahankan, ya monggo oksigennya tadi kita berikan terakhir itu bisa dipertahankan. Blood gas itu apakah harus sering-sering untuk evaluasi? Kalau jenengan tahu ya, blood gas itu sakit dan mahal. Ya sakit dan mahal. Jadi selama ada mungkin kita cukup awal, selama ada perbaikan, ya, selama ada perbaikan, mungkin kita nggak perlu blood gas. Mungkin kita cukup sebagai periksa saturasi aja. Tapi kalau settingnya ICU, monggo silakan. Ya, tapi kalau prinsipnya kalau ada perbaikan, ya sudah. Menurut saya nggak perlu blood gas. Tapi kalau semakin perburukan, ya itu mungkin perlu blood gas. Ya. Yang non invasif seperti dibekap rasanya ya harus dijelaskan kepada pasien bahwa rasanya mungkin nggak nyaman, dan ingat bahwa dimanapun di dunia ini yang namanya obat itu tetap gak enak gitu ya. Jadi bukan berarti tambah sesek, pasien mesti lihat diomongin saya tambah sesek seperti dibekap, ya itu harus dijelaskan sejak awal. Mungkin nanti rasanya seperti dibekap tapi itu bukan sesek, karena apa, ya hanya nggak nyaman, tapi justru itu oksigennya perlu buat panjenengan gitu, kita sampaikan ke pasien ya.
NIV sendiri juga harus dievaluasi. Jika memang dalam perjalanannya tetap nggak ada perbaikan atau turun-menurun, ya harus segera diintubasi. Pasien-pasien yang punya gagal napas kronik, sekali lagi tadi target saturasi segitu ya. Kalau ini kalau telepon biasa nih niku. Kalau pasien-pasien gagal napas kronik, kalau settingnya dalam ICU, ya, misalkan perlu dievaluasi blood gas, sebenarnya kita tidak perlu menunggu PCO2-nya normal. Misalkan pasien PPOK, evaluasi ini, dok ini CO2-nya masih 60. Nggak apa-apa. Memang pasien-pasien dengan gagal napas kronis, itu dia apa-apa, no, CO2-nya akan tetap tinggi. Nggak bisa rendah. Ya. Jadi untuk winning atau untuk target melepaskan, kita nggak perlu nunggu PCO2 di bawah 50, enggak. Kalau dia 60 tapi sudah bisa tanpa device oksigen, ya wes nggak mau lepaskan saja karena dia sudah terbiasa dengan CO2 yang tinggi. Jadi hati-hati pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat gagal napas kronik dalam memberikan oksigen, ya hati-hati, targetnya harus beda dengan mereka yang tidak punya gagal napas kronik. Sedangkan kalau PPO-nya eksaserbasi, boleh kita memberikan tinggi dulu. Ini kelihatan sesak sekali, diberikan tinggi dulu nggak apa-apa, tapi sekali lagi targetnya hanya 92 saturasinya. So, dur-dur. Kayak dur-dur, dur-dur, mendadak dur-dur kok kayak indraken ngono ya. Ini beberapa indikasi NIV apa yang non invasif boleh kita berikan pada pasien-pasien asma yang eksaserbasi ya. PPOK eksaserbasi boleh, syaratnya pasien sadar. Kalau nggak sadar nggak bisa. Ya. Pos operasi syaratnya bukan pos operasi wajah. Kalau pos operasi wajah juga tidak bisa. Dan lewat ya. Ini ada kontraindikasi pada pasien-pasien yang non invasif. Jadi kita lihat di sini ada yang kegelisahan yang ekstrim. Ya. Intinya pakai NIV, intinya itu pasien harus kooperatif. Lalu kalau secretnya sangat banyak, kental pekat gitu ya, itu nggak bisa. Karena apa? Karena non invasif hanya sampai di mulut saja, mendorongnya hanya sampai di mulut. Jadi kalau secretnya kayak saksen kelihatan banyak, mungkin sebaiknya diintubasi, ya. Atau pasien yang sekiranya ini nanti perlu ventilator jangka lama, yaitu mungkin perlu intubasi. Ya. Ini tadi trauma atau luka di area wajah nggak bisa karena kan harus ditempeli untuk maskernya itu. Kalau ada luka atau trauma malah menyakitkan dan malah menjadi risiko infeksi. Pembedahan wajah juga gitu nggak bisa. Sama wajah dibedah sama bekam kayak NIV tambah remak wajah yang tambah gak dadi. Ini langkah-langkahnya. Satu, kita menentukan apakah perlu ventilasi mekanik atau tidak. Jika memang sekiranya dicoba NIV, monggo dengan mempertimbangkan indikasi dan kontraindikasinya. Ya. Dikatakan kegagalan penggunaan ventilasi non-invasif itu antara 5-40%, lumayan luas ya. Lumayan luas. Tapi source yang memang artinya tidak begitu mahal kalau memang pasien harus membayar sendiri. Nah, ini faktor risiko. Jadi kalau sudah dipasang non invasif ventilasi ya, jadi mungkin masih di ruangan, belum pindah ICU. Jika sekiranya GCS-nya itu kurang dari 11, itu faktor-faktor bisa mungkin gagal ya, atau asidosisnya berat di bawah 7,25. Itu berpotensi untuk gagal pemberian non invasif. Evaluasinya paling gampang lihat 2 jam. Lihat 2 jam pertama. Bisa membaik atau enggak, respiratory rate-nya membaik atau tidak. Jika membaik, boleh diteruskan. Kalau sudah punya BGA, mungkin sudah punya blood gas, kita lihat perbandingan PaO2 sama fraksi O2. Untuk mencari apa tadi? Untuk mencari ARDS. Ya. Kalau tekanan parsial oksigen dibanding fraksi oksigennya itu kurang dari 300, sebaiknya
intubasi ya, sebaiknya intubasi. Laporan penelitian menyebutkan kegagalan NIV pada pasien-pasien yang akut sekitar 50%, ya lumayan banyak ya. Tapi kita pertimbangan NIV itu juga sekali lagi juga mempertimbangkan faktor pembiayaan, tertanggung ngopo orang saya nggak tahu ya. Mungkin nanti tanahnya manajemen yang lebih pahamin. Ini contoh-contoh NIV ya. Jadi seperti dibekap, seperti masuk topeng gitu, sekali lagi faktor anatomi wajah mempengaruhi. Kalau dia ada trauma wajah, ada luka bakar di area wajah, nggak boleh. Ini beberapa, nggak usah karena di sini nggak relatif nggak anu ya. Ada. Nah, ini jadi sebagai ringkasan, gawat napas paru merupakan keadaan yang mengancam nyawa dan dapat disebabkan oleh berbagai macam penyakit paru. Ya, sifatnya bisa akut, bisa kronis. Dan pada saat itu pasien segera membutuhkan suplementasi oksigen. Pemberian oksigen pada gawat napas sampai gagal napas harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemilihan aliran oksigen sangat penting untuk keberhasilan terapi oksigen. Yang perlu saya ingatkan, perhatikan pasien memiliki tanda-tanda gagal napas kronik atau enggak. Itu bisa diketahui kalau pasien gagal napas kronik biasanya yang paling umum ada PPOK, ada bronkiektasis, atau sequelae TB. Biasanya itu. Penggunaan ventilasi non-invasif bisa diterapkan menjadi lini pertama jika memang pasien mengalami kegawatan dan tidak dapat diatasi dengan pemberian suplementasi oksigen hanya nasal kanul sampai masker nggak bisa. Boleh, tapi ventilasi non-invasif harus mempertimbangkan kontraindikasinya. Kita harus tahu. Oke. Ngoten mawon. Barangkali ada yang nggak terima protes, mumpung saya masih di sini, monggo. Terutama dokter-dokter jaga UGD atau teman perawat di ruangan mengenai oksigenasi. Pesan saya lagi sekali lagi tadi ya, yang perlu saya garis bawahi, bahwa target saturasi oksigen pada pasien-pasien yang punya tanda-tanda kronisitas cukup 92. Jadi nggak usah takut. Monggo, silakan. Terima kasih, Dr. Sarwani. Oke. Terima kasih, Dr. Arif Baktiar atas presentasinya. Silakan dari teman-teman, mungkin dari UGD, dari para dokter mau bertanya atau teman-teman yang lain, silahkan. Baik, Mbak Ayu. Apakah yang lain? Dr. Rufat, silakan buka mic. Tanyakan. Ya, dokter, pada kondisi pandemi seperti sekarang, pada saat kita dapat, seperti pengalaman saya yang dapat pasien dengan gagal nafas tipe 2, dengan penurunan kesadaran, memang seperti dokter sampaikan tadi kan harusnya diintubasi, kalau belum intubasi ya di bagging. Ya. Jadi untuk menguras CO2-nya. Yang jadi masalah, kalau gambaran foto ada pneumonia dan kita belum ada PCR, otomatis kan kita nggak bisa dok. Nah, maksimal O2 apa yang bisa saya berikan sambil nunggu hasil PCR? Ya. Jadi gini, idealnya itu perawatan itu kan punya tekanan negatif ya. Jadi kalau orangnya sudah bertekanan negatif, petugas sudah berlevel 3, gitu ya. Itu sebenarnya sudah nggak apa-apa. Sama seperti nebul nggak boleh. Nebul nggak apa-apa, sekarang sudah nggak apa-apa nebul. Cuma prinsipnya kalau dia positif, lakukan di ruang yang satu punya tekanan negatif dan pakai pelindung. Sudah itu aja. Kalau sudah syarat itu terpenuhi, ya sudah aman, nggak apa-apa. Tapi misalkan sekiranya kan sekarang pandemi nilai virulensinya memang sudah nggak seperti dulu ya, nggak seperti dulu. Jadi selama pasien itu ruangannya terpenuhi, saya bilang ruangannya terpenuhi bertekanan negatif dan petugas sudah memakai hazmat, sebenarnya nggak apa-apa, Dr. Ulfa. Tapi kalau ruangannya nggak terpenuhi, salah satu nggak terpenuhi, ya sudah beda lagi, indikasinya sudah lain lagi. Tapi kalau paling nggak kalau dia sudah PCR negatif ya sudah nggak apa-apa. Ini yang sampean maksudnya kalau PCR-nya belum keluar ya, PCR belum keluar tapi klinisnya masih curiga. Betul dok. Cukup O2 masker NRM. Iya? Nggak boleh. Maksimal kita memberikan jenis O2-nya apa nanti dok? Iya, NRM itu, NRM ya. Ya, dokter. Ya, tapi sekali lagi ya,
jika memang nanti memungkinkan ya, manajemen memungkinkan, yayasan memungkinkan, ayo coba membangun ruangan yang punya tekanan negatif. Itu relatif sudah aman. Dengarkan Dokter Ari. Kita di UGD nggak repot. Siapa yang suruh dengarkan Dokter Lufat? Itu. Iya, ada lagi dari Mbak Yuliana ya. Mbak Yuliana, iya. Jika ada pasien HD yang pasien kronik berapa target ideal saturasinya ya podo aja tadi sudah ya. Target saturasi 92. 92. Jadi pasien-pasien sekali lagi pasien biasa pun jangan membiasakan harus 99 tidak, sudah sampai 95 itu sudah ideal, sudah optimal, nggak perlu tinggi-tinggi. Baik, ada yang lain yang mau bertanya? Aku ya. Akhir. Ya, Mbak Muani. Izin bertanya, Dokter. Ya. Izin bertanya, Dokter Ari. Bagaimana tanda-tanda kegawatan pasien yang mengalami emboli paru, Dokter? Kadang-kadang kita kan pernah ada kasus pasien yang postpartum mengalami emboli paru. Terima kasih. Ya. Jadi emboli paru itu nggak akan terjadi kalau nggak ada faktor risikonya emboli paru. Jadi biasanya satu dia habis operasi atau pasien-pasien yang imobilitas lama atau pasien-pasien yang imobilitas lama. Klinisnya yang paling sering apa? Bisa nyeri dada, tapi nyeri dadanya setelah saya membuktikan EKG-nya ternyata nggak ada tanda-tanda akut koroner sindrom ya. Lalu dia sesak dan foto parunya relatif normal. Foto parunya relatif normal. Jadi pasien foto paru relatif normal, tidak ada kelainan jantung, tapi kalau dia nyeri dada atau sesak sekali, lalu sama BGA hipoksia banget, ada dicurigai jangan-jangan ini emboli paru. Dan biasanya pasien emboli paru itu rata-rata dalam jangka waktu nggak sampai 1 jam setelah kita jumpa itu bisa meninggal. Bukan hanya di Alirsat ya, di Sutomo pun sulit karena apa? Pasien keburu meninggal. Jadi ya memang pertama pertolongan dulu begitu pasien tampak sesak hipoksia, kalau bisa ya setting ICU dan intubasi segera mungkin. Iya, Dokter. Ya. Jadi sekali lagi dia tidak punya riwayat sakit paru, selama ini parunya bersih dan kejadiannya sangat amat akut banget. Bisa nyeri dada atau sesak yang hebat, tapi foto parunya bagus, EKG-nya juga bagus. Jadi ini emboli paru. Faktor resikonya dia imobilitas lama atau ada operasi besar. Bisa emboli. Nanti. Terima kasih. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya dari teman-teman ya? Kelihatan. Ya. Loh. Barangkali saya bisa minta tolong minta tolong dari salah satu relawan dari teman kita, entah siapa yang perawat atau dokter, cara membaca BGA, hasil BGA ini kepada DPJP. Mungkin cara membaca ini akan bisa menjadi seperti patokan ya, menjadi panduan bahwa cara membaca BGA itu seperti apa kayak gitu. Sehingga dari dokter DPJP pun akan mengetahui tentang kegawatannya si pasien ini terhadap hasil BGA ini. Oke, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau jadi relawan untuk membaca ini atau saya tunjuk. Daripada saya tunjuk. Dokter Dian barangkali bisa nunjuk atau Dokter Rufat siapa yang ditunjuk untuk membaca BGA ini, hasil BGA. Silakan. Kalau nggak ada yang di sini, ada ICU siapa? Pak Muhani. Dokter. Bantu membaca. Iya. Iya. Bisa membacakan hasil ini, Mbak. Ini
Anggap aja Dr. Arif Bakter sebagai DPJP-nya. Ya, Assalamualaikum dokter. Dengan Mohani dari ICU Alisat mau membacakan hasil BGA pasien Tuan A yang dengan saat ini TEM 36,2, pH-nya 7,3, PCO2 16, kemudian PO2 132, HCO3 8,8 dengan BE min 14,9, saturasi 99%, dengan FiO2 37%. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Arif? Oke. Jadi kita untuk Pak lagi ya. Ini saya membuat slide cara membaca BGA secara cepat. Jadi untuk membaca BGA yang perlu kita laporan pertama saat itu kita sebutkan pH-nya dulu. Kita sebutkan pH-nya dulu. Ini kan 7,32. pH normal mal ya. pH normal mal itu sebagai patokan untuk gampang. Nah, itu kita pakai angka 7,4 paling gampang ya. Lalu setelah kita membaca pH, kita melihat PCO2. Jadi sudah sesuai urutan ya PCO2. Lalu setelah itu kita melihat base excess-nya berapa. BE, di sini ada BE enggak? Kan ada atau BE toh? Ini BE. BE itu setara dengan HCO3 ya. Jadi kita bisa melaporkan BE-nya atau HCO3. Dan untuk laporan secara cepat paling gampang ngomong pH-nya dulu berapa, lalu PCO2-nya berapa, sama BE-nya berapa. Itu cara paling cepat untuk melaporkan BGA. Ya. Karena kenapa kok PCO2 sama BE? BE bisa HCO3 tersetara, paling gampang ngomong BE. Karena dia akan setara. Nilai HCO3 sama BE itu akan setara. Kita ngomong PCO2 untuk menilai ini komponennya komponen respiratorik atau bukan. Kalau komponen metabolik itu kita melihat BE-nya. Kita lihat sini saya share dulu slide tentang baca BGA ya. Jadi saya sedang membuat band gampang untuk sementara cara cepatnya seperti ini. Ya. Oke. Ini saya membuat 3 garis ya. Garis pertama garis pH. Kita lihat pH itu panahnya ke kanan ya, lihat ya. Panahnya ke kanan. Jadi artinya semakin ke kanan semakin tinggi pH-nya ya, semakin tinggi pH-nya. Yang kedua, saya buat garis PCO2. Ini terbalik. Panahnya ke kiri. Panahnya ke kiri. Untuk PCO2 panahnya ke kiri. Semakin ke kiri semakin tinggi. Ya. Saya balik lagi ketika base excess. Saya pakai base excess saja karena paling gampang teman-teman perawat gampang menyampaikannya. Base excess panahnya ke kanan. Artinya semakin ke kanan semakin tinggi. Oke. Ini saya sampaikan bahwa rentang pH normal itu kan 7,35 sampai 7,45. Tapi kita paling gampang kita buat angka tengah-tengah untuk kesepakatan bahwa normal 7,40, 7,40. Ya. Jadi kalau menyampaikan pH tolong 2 koma di belakang angka. Jangan ngomong ini, pH-nya 7,4, jangan. Bilang 7,40 ya, atau 7,04 begitu. Ya, sebutkan 2 angka di belakang koma. Lalu untuk PCO2 itu rentang normalnya antara 35 sampai 45. Tapi kita buat tengah-tengah, paling tengah-tengah itu 40 nilai tengah-tengah. Paling gampang. Untuk base excess BE nilainya antara min 2 sampai plus 2. Kita ambil tengah-tengah 0. Ya. Ini ada kata-kata asidosis, artinya apa? Kalau dia berasal, ini di garis tengah yang saya buat ini apa kursor saya kelihatan ya? Kursor saya kelihatan bergerak ya? Iya, kelihatan dok. Oke, kelihatan. Ya, ini garis tengah ini saya buat karena apa? Karena kalau dia nanti berada di sisi kiri garis ini, itu dia namanya asidosis. Dengan pH kan pH di bawah 0, di bawah kurang dari 7,40 itu asidosis. Ya. Kalau berada di sisi kanan garis tengah ini kita sebut alkalosis. Ini nanti asidosisnya atau alkalosisnya ini respiratorik atau metabolik, tergantung yang satu sisi. Kan untuk menilai asidosis atau alkalosis kan kita lihat dari pH-nya, kita lihat garis pH. Contoh tadi contoh yang sampai
Tunjukkan tadi kan 7,3 berapa tadi? 7,32 ya? 7,33. Berarti saya kasih titik ya, 7,2 saya kasih lingkaran di sini berarti. Saya kasih lingkaran di sini 7,32. Oke, ini ya. Oke ya. Saya kasih titik hijau ini, apa titik tak ganti merah Ben. Gak apa titik hijau tahu ya, 7,32 saya anggap di sini ya. Ya, Oke. Berarti dia bacanya apa? Asidosis. Karena dia berasal di sisi kiri sini. Oke. Kita lihat PCO2-nya berapa nilainya tadi? PCO2 17. Ya. 16 ya. 16 ya. 16 ya. 16 berarti berada di sisi sini. Iya kan? Ya. Terlihat ya? Oke. Sekarang BE-nya berapa? BE-nya min 14 ya? Min 14 posisinya di mana? Di kanan apa di kiri? Di kiri. Di sini saya agak sini dia jauh di bawah min 2. Oke. Lihat posisi 3 titik ini. Untuk ngomong ini asidosis atau alkalosis, lihat di garis pertama. Dia berada di garis asidosis karena berada di sisi kiri ini. Satu sisi antara asidosis ya. Berarti asidosis. Lalu komponen yang satu sisi dengan asidosis ini komponen yang mana? Karena kalau respiratorik dia di sini, di sisi kanan. Oke. Kalau asidosis kan di sisi kalau PCO2-nya kan di sisi kanan, dia tidak satu sisi dengan asidosis. Tapi yang BE-nya di sisi kiri, berarti yang satu sisi dengan pH-nya apa? BE, komponen BE. Jadi ini adalah asidosis metabolik. Nah, tahu tidaknya terkompensasi atau tidak? Kalau titik komponen respiratoriknya ini berada berlawanan dengan sisi pH-nya, kan ini berlawanan toh? Maka ini adalah istilahnya kompensasi, usaha kompensasi tubuh. Tapi kalau proses titiknya itu misalkan di sini sama-sama satu sisi, namanya asidosis respiratorik dan metabolik, kombinasi namanya. Misalkan lagi dia pH-nya 7,37 di sini, ya misalkan. Lalu PCO2-nya dia ada 37 PCO2-nya misalkan. PCO2-nya ada 42 misalkan, PCO2-nya 42. X-nya dia plus 1. Maka bacanya apa ini? Asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik. Ada usaha kompensasi. Ada usaha kompensasi. Begitu. Kalau misalkan pH-nya 7,42 ini ya. PCO2-nya ada 20. 20. Ya. BE-nya dia min 1. Berarti bacanya alkalosis respiratorik. Iya, oke, wis gampang ya. Kalau satu sisi semua misalkan begini, namanya alkalosis respiratorik dan metabolik, kombinasi namanya. Kombinasi alkalosis respiratorik metabolik. Jadi kuncinya satu, lihat pH-nya dulu patokannya. Oke? Iya. Tapi ini ya secara sederhana baca blood test itu kalau mau yang lebih ya kita harus melibatkan AADO2-nya. Karena tadi kan ada AADO2 kan. Kalau AADO2 semakin tinggi itu berarti gap antara alveoli dengan oksigenasi di alveoli sama di kapilernya terlalu tinggi. Itu malah jelek. Biasanya pada pasien-pasien pneumonia itu biasanya AADO2-nya sampai di atas 100. Tapi untuk laporan awal saya rasa yang penting ini dulu. Karena ini untuk menentukan kegawatan. Nanti kalau untuk AADO2 dan yang lain-lain ben Dr. Fitri ya yang ngerjo ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Arif. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi karena waktu sudah lebih dari jam 12. Ini tadi tentang baca BGA tadi teman-teman saya masih belum paham. Tentang BGA ini karena penting, ini karena sangat
penting pada waktu pelaporan ini ya. Dari teman-teman perawat, dari para dokter, terjaga, apakah ada yang dipertanyakan lagi tentang ini? Apakah sudah paham semua? Insya Allah paham, sangat sederhana, penyampaian dari Dr. sangat gamblang ya ini, sangat gampang dan sangat mudah diingat apa yang disampaikan Dr. Arif. Yang penting tahu angka-angka normalnya tadi, patokan-patokannya ya, bahwa kalau pH itu angka tengahnya 7,4, CO2 angka tengahnya 40, BE jelas 0, paling gampang BE. Kalau pakai HCO3 itu ngapal angkanya sulit. BE lebih mudah. Ini ada chat. Baiklah, saya kira sudah cukup ya yang saya sampaikan, dan sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman yang di kita, para dokter, perawat, dan bidan yang ada di rumah sakit Al-Ihsan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini ilmu yang bermanfaat, kemudian menjadi amal jariah dari Dr. Arif, karena dipakai seterusnya oleh teman-teman perawat kita dan dokter kita. Saya kirim ke WA nanti ya slide-nya. Iya. Ucapan terima kasih banyak Dr. Arif Baktiar atas presentasinya, dan barakallah atas ilmu yang diberikan. Dan saya kira pertemuan kita di siang hari ini kita akhiri. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan di webinar berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih banyak Dr. Arif Baktiar, Dr. Iwa, para dokter semua, dan perawat bidan yang ada di rumah sakit Al-Ihsan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.